Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peluang bisnis pada mata pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 BDP. Adapun tujuan pembelajaran, teman-teman dapat memahami analisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Nah, apakah teman-teman dapat menangkap peluang bisnis? Untuk mengetahuinya, teman-teman lihat dulu contoh pada gambar berikut. Ini adalah salah satu buah pisang. Nah, kira-kira dari buah pisang ini dapat dijadikan produk berupa apa saja, dijadikan peluang bisnis apa saja. Nah, sudah bisa mengira-ngira? Kalau sudah, coba kita lihat kira-kira buah pisang bisa menjadi apa ya. Nah, ini contohnya, olahan berbagai pisang. Nah, dari pisang kita dapat menangkap peluang bisnis. Bisa dijadikan pisang goreng, keripik pisang, pisang coklat, sale pisang, bolu pisang, dan kolak pisang. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita dapat mendefinisikan apa itu pengertian atau definisi dari peluang bisnis. Nah, peluang bisnis adalah kesempatan yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan bagi wirausaha. Kemudian, ciri-ciri seorang wirausaha adalah percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilakukan, menerima gagasan baru dalam dunia usaha, mendengarkan saran-saran dari orang lain, mempunyai etos kerja yang tinggi, pandai berkomunikasi, dan sering bertanya pada diri sendiri, khususnya tentang usaha atau bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian, rumus memanfaatkan peluang bisnis menurut Paul Chartrap, yang pertama, work hard, work smart, enthusiasm, dan service. Kerja keras, kerja cerdas, semangat, dan pelayanan. Kemudian, tahap analisis peluang bisnis. Yang pertama, membuat gambaran usaha yang akan ditekuni. Nah, kira-kira teman-teman mau usaha apa? Itu dibuat gambaran-gambaran terlebih dahulu. Kedua, menyediakan modal usaha. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Yang keempat, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang kelima, menetapkan lokasi usaha. Yang keenam, menetapkan metode usaha. Yang ketujuh, menetapkan teknologi usaha. Yang kedelapan, menetapkan manajemen usaha. Dan yang kesembilan, mencari mitra usaha atau partner bisnis. Selanjutnya, macam-macam analisis peluang usaha. Di sini ada dua, berdasarkan jenis produk. Produk itu bisa barang atau jasa, dan berdasar minat dan daya beli konsumen. Berdasar jenis produk dengan mempertimbangkan 1. Mampu bersaing, 2. Meningkatkan jumlah penjualan, ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen, keempat, mencegah kebosanan konsumen terhadap produk, kelima, mendayagunakan sumber produksi yang terdiri dari sumber daya manusia, modal, sumber daya alam, dan skill atau keterampilan. Yang kedua ada berdasar minat dan daya beli konsumen dengan pertimbangan 1. Apakah calon konsumen berpenghasilan tinggi, menengah, atau bahkan rendah? Yang kedua, apakah calon konsumen anak-anak, remaja, atau dewasa? Yang ketiga, apakah calon konsumen memiliki minat yang besar atau rendah malah? Yang terakhir, apakah calon konsumen memiliki daya beli kuat atau rendah, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian untuk analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Nah, SWOT ini terdiri dari SWOT. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya threat. Nah, pengertian analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan strength,
kekuatan atau strength, dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat pada perusahaan. Kemudian proses analisis SWOT itu ada dua, analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal terdiri dari SW, strength dan weakness. Analisis lingkungan eksternal terdiri dari OT, opportunity dan threat. Nah, untuk analisis lingkungan internal, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman di luar perusahaan. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui secara jelas posisi perusahaan dengan pesaing atau kompetitor. Yang kedua, pedoman dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, upaya menyempurnakan strategi perusahaan. Kemudian, analisis faktor keberhasilan usaha. Ada 11 poin. Yang pertama, perencanaan yang tepat dan matang. Visi misi dan dedikasi yang tinggi, komitmen usaha yang tinggi, sumber daya manusia yang andal, didukung teknologi yang canggih, manajemen usaha yang baik pola, dana yang cukup, keterampilan dan pengalaman yang baik, minat tinggi terhadap bisnis, kebutuhan konsumen yang terpuaskan, dan sarpra yang menunjang. Sedangkan faktor kegagalan usaha ada 5 poin. Yang pertama, kurangnya modal usaha, kalah bersaing dengan kompetitor, lemahnya sistem pengendalian, manajer yang tidak kompeten dan tidak berpengalaman, dan kurangnya perhatian serta kurang memberikan komitmen yang penuh terhadap usaha. Nah, kemudian teman-teman dapat latihan soal, bisa diketik atau klik link pada kolom komentar. Adapun referensi sebagai berikut, dan sekian. Semoga ilmu dari pemaparan materi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.